apa yang sudah kita upload, yaitu uji coba padi salibu di lahan tanda hujan. Untuk kali ini adalah proses dari kelanjutan dari uji coba salibu itu sendiri, yaitu kita melakukan pemupukan, penyiangan, dan penyulaman. Proses ini sebenarnya harus benar-benar kita lakukan dengan akurat dan cepat, karena kebetulan yang kita uji coba adalah padi jenis MD70D, yaitu umur kira-kira 70 hari KST. Jadi kalau salibu barangkali umurnya akan lebih pendek, jadi kita harus mempercepat proses pemupukan, penyulaman, dan penyiangan. Untuk proses pemupukan, kita berharap hujan masih tetap ada sehingga proses pemupukan itu berjalan stabil. Demikian juga dengan penyulaman dan penyiangannya lebih mudah, karena lahan tanda hujan itu benar-benar mengandalkan air hujan. Dan untuk pemupukan, kita akan mencoba aplikasikan komposisi urea yang lebih banyak, yaitu sekitar 70%, dan Ponska kita pakai 30% untuk pemupukan pertama ini. Pemupukan kita lakukan secara merata sesuai dengan penanaman padi biasanya, sambil kita lakukan sebenarnya adalah kita injak. Setelah kita melakukan pemupukan, kita injak tanah agar pupuk itu benar-benar nempel di tanah dan mampu diserap oleh akar dari tanaman itu sendiri. Ini cuacanya lagi sangat gelap mendung, cuacanya benar-benar bisa dilihat di video ini, yaitu mendung gelap sekali. Semoga hujan ini membawa berkah bagi kita semua. Sedangkan proses penyiangan itu bisa kita lakukan dengan cara manual, karena lahan tanda hujan tidak mungkin kita melakukan dengan menggunakan gasruk atau sekrop khusus yang digunakan untuk membunuh gulma. Jadi harus dengan melakukan penyiangan manual dengan tangan. Atau kita bisa lakukan dengan menggunakan herbisida, tapi kita lihat dulu apakah rumput itu mampu kita atasi secara manual. Kalau tidak, silakan memakai herbisida, tapi harus benar-benar dengan dosis yang rendah agar kontur dan tekstur tanah itu sendiri tidak rusak oleh zat-zat kimia. Kemudian untuk penyulamannya,
Penyulaman sengaja kita lakukan setelah pemupukan tahap pertama, karena lahan tanda hujan apabila kita cabut langsung itu luar biasa kesulitannya, akarnya akan ikut sama tanahnya. Jadi kita lakukan penyulaman dengan mengambil 2 atau 3 batang bakalan padi yang sudah jadi, kita lakukan pemecahan dan kita tulamkan di tempat-tempat yang kosong. Teknik ini saya coba lakukan dan semoga nanti berhasil, karena yang kita lihat di tutorial budidaya salibu itu biasanya kita cabut langsung satu rumpun, kemudian kita tempatkan di lahan atau tempat yang tidak tumbuh. Sedangkan untuk lahan tanda hujan ini secara umum di lapangan kita mengalami kesulitan untuk mencabut dan memindahkannya, karena tanahnya juga terlalu keras dan tidak mampu untuk kita lakukan penyulaman secara satu rumpun. Setelah kita melakukan penyiangan, penyulaman yang merata dan selesai, sebelum kita melanjutkan ke pemupukan tahap kedua, kita lakukan pemberian dan perlakuan tanaman agar mampu menyerap unsur hara yang ada di tanah dengan memberikan YPT dan VOC. Untuk YPT kita cari yang ada di toko-toko pertanian, sedangkan VOC-nya itu juga mengandung YPT karena kita buat sendiri dari bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Untuk detailnya masalah VOC akan kita bahas di video-video selanjutnya. Seminggu kita lakukan pemupukan tahap kedua, karena yang kita sampaikan tadi bahwa padi yang kita gunakan adalah MD70D, jadi prosesnya untuk vegetatifnya cepat, kemudian generatifnya juga cepat. Jadi segera kita lakukan pemupukan tahap kedua. Setelah pemupukan tahap kedua, maka budidaya salibu itu sendirinya tekniknya sudah selesai. Tinggal kita melakukan perawatan sesuai penanaman padi biasa, baik secara pindah tanam maupun kalau di tanda hujan adalah koko. Sekian, nanti akan kita lanjutkan di tahap ketiga, yaitu perpindahan dari salibu itu sendiri ke proses seperti tanam padi biasa sampai panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.